Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita membaca sholawat, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Salam rindu, salam penantian, salam takdim. Tentunya kita juga haturkan untuk sang kinasih, sang utusan akhir zaman, yaitu sang kinasih Satrio Piningit. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semuanya yang sudah mendukung, mendoakan dalam perjuangan mencari sang kinasih Satrio Piningit, menjadikan edukasi. Banyak yang bilang nih, kenapa sih harus bikin ini konten, kenapa sih harus bikin ini? Sekarang gini ya, logikanya, kalau kita tidak mengedukasikan seperti ini, terus bagaimana dengan menyebarkan berita yang sengaja ditutup-tutupin oleh oknum-oknum yang tidak menginginkan kemunculan sang kinasih Satrio Piningit? Generasi-generasi muda yang sudah banyak terdoktrin dari pemahaman-pemahaman dari luar negeri, sedangkan jati diri Nusantara ini sengaja ditutup-tutupin supaya regenerasi ini tidak mengakui bahwasanya leluhur kita dalam berjuang mati-matian itu supaya tidak dihargai. Doktrin-doktrin seperti inilah, kalau kita tidak sebagai warga Nusantara sendiri tidak berkomitmen dalam mengedukasi sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini, tentunya akan tertutup. Seharusnya para spiritualis itu bangga mendukung. Kalau memang benar-benar mencintai tanah air sendiri, mencintai bumi pertiwi sendiri. Jadi jangan geger, jangan marah ketika bangsa asing itu sudah merasuk ke otak para regenerasi, sehingga pemahaman-pemahaman tentang radikalisme, pemahaman-pemahaman tentang sesuatu yang berkaitan dengan kekaromahan, kemukjizatan itu dianggap hanyalah suatu mitos belaka, suatu hanya kebetulan saja. Itu sudah masuk ke pemahaman-pemahaman generasi zaman sekarang, karena itu adalah doktrin-doktrin yang masuk di dalam tubuh generasi muda kita. Seharusnya para spiritualis mendukung penuh, walaupun tidak mendoakan ya, tapi mendukung lah ya, setidaknya seperti itu. Ya, dalam pembahasan kali ini tentunya hasil soal kami tim Padepokan Lokajaya, menurut sesepuh yang kami soani mengatakan bahwasannya apa yang dikatakan oleh leluhur-leluhur kita itu kalau kita mau memahami, kalau kita mau menelusuri, menghayati, mengkaji, itu benar adanya yang dikatakan oleh para leluhur. Memang bahasanya bahasa sastra kuno ya, bahasa-bahasa yang penuh dengan arti yang besar yang tersembunyi, hanya beberapa kata saja. Sesepuh ini menjelaskan kepada tim Padepokan Lokajaya bahwasannya
sudah sangat nyata tanda alam ini dengan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Apa saja yang tanda-tanda yang sangat nyata itu? Dalam bait Prabu Joyoboyo dikatakan bahwasannya besok kalau sudah memasuki zaman di mana kaum wanita itu menyerupai kaum pria menyerupai kaum wanita. Kita tengok saja lah, kita lihat aja di televisi. Kalau ada yang berpura-pura sebagai wanita atau bencong lah ya, untuk bahasa kasarnya itu sangat laku. Juga sebaliknya itu sangat-sangat laku, selalu ditampilkan. Itu adalah suatu mengkampanyekan sebenarnya itu sudah sangat nyata ya. Berpakaian tetapi telanjang, paling saudara itu paling suka nonton kayak gitu kali ya. Itu juga sangat nyata. Anak mencari ayahnya, itu kalau bahasa Jawanya itu anak goleki bapaknya atau bapak ya. Itu sekarang yang diartikan, kalau sekarang itu banyak anak lahir tanpa pernikahan. Itu sangat nyata ya. Jangan dibilang kebetulan, jangan dibilang zaman. Ya memang zamannya sudah suatu bukti, suatu tanda. Itu seperti itu. Para pemangku negara sudah tidak amanah lagi. Yang dimaksud tidak amanah ini, kalau bocah angon itu penggambaran bocah angon itu yang di gembala itu seumpamanya kambing ya. Kambing nggak mungkin yang mengangon itu makan rumput, itu nggak mungkin. Itu pasti melihat kambingnya supaya kenyang, supaya kalau gemuk-gemuk itu kan bocah angon itu senang. Lah sekarang pejabat menangaun rakyat, yang gemuk pejabatnya. Itu artinya itu seperti itu. Yang gemuk pejabatnya, yang makan pejabatnya. Yang dipelihara rakyat itu yang dipelihara oleh pejabat. Rakyatnya menderita kelaparan. Sedangkan para pejabatnya itu bermewah-mewahan, keluar masuk ke luar negeri. Mobil banyak, rumah gede. Yang diingon atau yang digembala adalah rakyat. Makan aja tuh susah. Itu suatu bukti dari apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo itu nyata adanya. Itu jadi kaitannya juga ada yang bait. Ada salah satu bait yang mengatakan bahwasanya jaran mangan sambel atau kuda makan sambal. Itu yang diartikan yang tidak seharusnya dimakan itu dimakan. Para pejabat yang seharusnya itu bukan makanannya untuk rakyat dimakan juga. Ini suatu tanda nyata bahwasannya apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, kalau sudah tanda-tanda itu muncul, sudah terjadi, bahkan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit ini juga semakin dekat, semakin nyata. Jadi siapa saja yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jangan hanya mengaku saja, jangan hanya saya yang diperjalankan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Setidaknya mengajak orang-orang untuk beribadah. Kalau yang agama muslim ya suruh sholatnya rajin. Dan setidaknya itu memberikan contoh kepada yang lain. Jangan diem saja, mengaku saja tetapi tidak
berbuat apa-apa, kalah dengan doktrin-doktrin yang sudah masuk generasi-generasi sehingga tidak mempercayainya. Disitulah tata letak kesalahan para spiritualis yang tidak bertanggung jawab atas leluhur, pesan-pesan daripada leluhurnya. Jadi semuanya itu nyata. Bahkan banyak yang mengatakan ini adalah suatu imajinasi, suatu ilustrasi, suatu dongeng belaka. Dan tanda-tanda yang paling mengerikan adalah dicabutnya ilmu. Yang dimaksud di sini adalah para ulama-ulama yang benar-benar lurus, para ulama-ulama yang benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu tahun 2022 itu banyak sekali ulama-ulama besar itu meninggal. Data mengatakan itu hampir ada 500, hampir 1000 orang atau 1000 ulama itu meninggal dunia. Itu ulama-ulama yang non politik, ulama-ulama yang tidak berpolitik, itu dicabut semuanya. Dan generasi sekarang juga itu banyak yang mengejar duniawi saja. Yang dimaksud di sini adalah tidak berminat untuk nyantri, mondok, pesantren. Itu peminatnya itu sangat sedikit. Itu data mengatakan ya. Jadi semua apa hasil soal kami ini itu memang kalau kita melihat data-datanya itu nyata adanya. Jadi itu sudah sangat mengerikan, saudara. Bahwasanya apa yang dikatakan oleh para leluhur kita itu terbukti dan nyata adanya. Jangan ada keraguan lagi. Terus tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga keluarga kita. Karena apa? Karena fitnah itu sangat ganas, bertebaran. Dengan fitnah pembunuhan itu banyak. Di zaman-zaman fitnah ini ya. Ini sudah masuk zaman fitnah. Apalagi itu menjelang pemilu. Itu sangat mengerikan. Karena hanya keimanan sajalah yang mampu menjaga diri kita. Maka dari itu tingkatkan terus ibadah dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hasil soal ini bisa meningkatkan kesemangatan kita lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan bila mana apa yang menjadi hasil soal ini jauh daripada kebenaran. Semata-mata ini hanyalah hasil soal. Jadi kami tidak merasa pintar maupun menggurui kalian. Ya, jadi untuk hal ini dimaafkan saja ya. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.